Perkenalkan, nama saya Srilan Cahya dengan NIM 2024020023 dari Teknik Informatika B Universitas Handayani Makassar. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan penyelesaian ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital menggunakan MATLAB. Berikut video pembahasannya. Ini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama, operasi intensitas kecerahan citra, muat citra JPG dan ubah menjadi grayscale. Tuliskan kode untuk menambah nilai intensitas pixel misalkan plus 100 dan menguranginya misalkan plus 100. Jelaskan secara visual di video mana variabel yang menghasilkan gambar lebih terang dan mana yang lebih gelap saat ditampilkan menggunakan fungsi subplot. Soal kedua, transportasi geometri dasar atau rotasi dan flipping. Gunakan citra plane, tunjukkan cara memutar gambar sebesar 30 derajat menggunakan imrotate. Lalu balikkan gambar seperti efek cermin menggunakan fungsi flip floor dan flip foot. Jelaskan secara singkat efek dari kedua fungsi tersebut terhadap posisi gambar asli. Ketiga, pemisahan objek dan latar thresholding OTSU. Gunakan citra koin. Terapkan metode OTSU menggunakan fungsi bahan MATLAB yaitu gray trace dan impinarize. Jelaskan dengan bahasa sederhana fungsi dari kedua perintah tersebut. Lalu tunjukkan hasil perubahan citra dari grayscale menjadi hitam putih atau citra biner. Soal keempat itu deteksi tepi atau Kenny Face Sobel. Gunakan gambar kepiting yang sudah diubah ke grayscale. Aplikasikan dua fungsi deteksi tepi dasar menggunakan edge Sobel dan edge Kenny. Tampilkan kedua secara bersamaan lalu berikan pendapat Anda secara langsung di video. Metode mana yang mampu menampilkan garis tepi kepiting dan garis jelas dan tegas? Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Pembahasan soal pertama, operasi intensitas kecerahan citra. Pada soal pertama, saya akan menggunakan gambar fish. Langkah pertama adalah membaca gambar menggunakan fungsi imread, kemudian mengubah gambar berwarna menjadi grayscale menggunakan fungsi RGB 2 gray. Setelah itu, saya membuat dua variabel baru. Variabel pertama digunakan untuk menambah intensitas pixel sebesar 100 sehingga gambar menjadi lebih terang, sedangkan variabel kedua digunakan untuk mengurangi intensitas pixel sebesar 100 sehingga gambar menjadi lebih gelap. Hasilnya saya tampilkan menggunakan subplot agar tampilan asli gambar yang lebih terang dan gambar yang lebih gelap dapat dibandingkan secara langsung. Baik, sekarang kita jalankan. Nah, setelah dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Dari hasil yang terlihat, penambahan nilai intensitas membuat gambar semakin terang, sedangkan pengurangan nilai intensitas membuat gambar tampak lebih gelap. Nah, sekarang kita lanjut pada soal kedua, yaitu transformasi geometri dasar. Selanjutnya, pada soal kedua, saya menggunakan gambar plane. Pertama, saya memutar gambar sebesar 30 derajat menggunakan fungsi imrod. Fungsi ini mengubah orientasi gambar tanpa mengubah isi objeknya. Setelah itu, saya menggunakan fungsi flip untuk membalik gambar secara horizontal, sehingga hasilnya seperti melihat objek pada cermin. Apabila menggunakan flip foot, maka gambar akan dibalik secara vertikal, yaitu bagian atas menjadi bawah dan sebaliknya. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan, maka hasilnya perbedaan kedua adalah imrod memutar posisi gambar, sedangkan flipper atau flipfoot hanya membalikkan arah gambar. Kita lanjut soal ketiga, yaitu pemisahan objek dan latar thresholding atau OTSU. Pada soal ketiga, saya menggunakan gambar koin. Langkah pertama adalah mengubah gambar menjadi grayscale apabila masih berubah gambar berwarna. Selanjutnya, saya mengubah fungsi grad trace. Fungsi grad trace digunakan untuk mencari nilai ambang atau threshold secara otomatis menggunakan metode OTSU. Setelah nilai threshold diperoleh, saya menggunakan fungsi imread imbinaris untuk mengubah gambar grayscale menjadi gambar biner.
atau hitam putih. Baik, sekarang kita jalankan. Nah, setelah jalankan, hasil akhirnya terlihat bahwa objek koin dapat dipisahkan dari latarnya sehingga proses identifikasi objek menjadi lebih mudah. Lanjut pada soal keempat, yaitu deteksi tepi, Sobel, dan Kenny. Pada soal terakhir, saya menggunakan gambar kepiting yang telah diubah menjadi grayscale. Kemudian, saya menerapkan dua metode deteksi tepi, yaitu Sobel dan Kenny menggunakan fungsi add_g. Kedua hasil tersebut saya tampilkan secara berdampingan agar mudah dibandingkan menggunakan metode subplot. Sekarang kita jalankan. Setelah jalankan, maka hasilnya itu akan tampil seperti ini. Menurut saya, pendapat saya, metode Kenny menghasilkan garis tepi yang lebih jelas, lebih rapi, dan lebih lengkap dibandingkan metode Sobel. Hal ini karena Kenny mampu mengurangi noise serta mendeteksi tepi dengan lebih akurat, sedangkan metode Sobel masih dapat mendeteksi tepi, tapi hasilnya terlihat lebih sederhana dan beberapa bagian objek kurang jelas dibanding metode Kenny. Demikian demonstrasi 4 kasus dasar pengolahan citra digital menggunakan MATLAB yang saya dapat sampaikan. Semoga penyelesaian yang saya berikan dapat menunjukkan proses penyelesaian setiap soal yang dengan baik sesuai ketentuan yang diberikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan penyampaian maupun hasil yang saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.